Rohaniawan yang berpura-pura meninggal dunia di Bogor, Jawa Barat akhirnya menyerahkan diri. Pelaku merekayasa kematian bersama istrinya karena terjerat utang 1 miliar rupiah lebih. Halo pemirsa, saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya 86 jajaran muda. 86. Pemirsa, diduga saling ejek, dua kelompok remaja terlibat tawuran di kawasan Ciracas dan Cipayung, Jakarta Timur. Para pelaku beraksi dilengkapi dengan senjata tajam. Video amatir merekam sekelompok remaja berlarian membawa senjata tajam melakukan penyerangan di Jalan Haji Baping, Ciracas, Jakarta Timur. Di waktu bersamaan, tawuran antar kelompok juga terjadi di Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Para pelaku saling serang menggunakan senjata tajam dan benda tumpul seperti kayu dan batu. Tawuran remaja ini diduga terjadi akibat saling ejek. Para pelaku kemudian berjanjian melalui media sosial. Ada yang bawa sajak itu, ada yang bawa celurit atau samurai. Banyak jumlahnya, Pak? Kurang tahu saya, kalau suaranya sih kedengaran lumayan. Soalnya saya di dalam takut juga. Takut keluar ya? Iya. Khawatir, Pak, ada kayak gini, Pak? Bukan khawatir lagi, nggak tenang lah, tidur keganggu. Takut juga kan, banyak anak-anak juga kadang. Resah ya, Pak? Wah, resah sekali sih pemirsa. Akibat tawuran ini, sejumlah warga resah dan takut untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Warga berharap polisi melakukan patroli rutin maupun penjagaan di lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang pelajar SMK menjadi korban penganiayaan yang dilakukan geng motor di kawasan Kota Baru, Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku menyerang korban yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Video amatir merekam geng motor melakukan penyerangan terhadap seorang pelajar SMK di kawasan Kota Baru, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibatnya korban mengalami luka akibat senjata tajam dilarikan ke Rumah Sakit Kawaluyaan, Padalarang. Hasil olah TKP, polisi mengamankan 16 anggota geng motor yang masih di bawah umur. Namun satu pelaku utama yang melakukan penganiayaan masih dalam pengejaran polisi. Sejumlah barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku diamankan. Kami berhasil mengamankan 16 orang yang terlibat pada saat kejadian tersebut, di mana 16 orang ini semua merupakan anak yang umurnya masih di bawah 18 tahun. Ke-16 pelaku yang masih di bawah umur diserahkan kepada orang tua. Sementara satu pelaku lain masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Sementara itu, dua remaja yang sedang asyik nongkrong di sebuah warung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat tiba-tiba diserang orang tak dikenal. Akibat dianiaya menggunakan senjata tajam, seorang korban terluka cukup parah di lengannya. Dua remaja yang sedang nongkrong di salah satu warung di Jalan Raya Muhammad Toha, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tiba-tiba diserang dua orang tak dikenal. Pelaku yang datang dengan berboncengan motor menyerang korban menggunakan senjata tajam. Usai beraksi, kedua pelaku segera melarikan diri. RR, salah seorang korban, harus dirawat di Rumah Sakit Al-Ihsan Bandung karena terluka cukup parah di lengannya. Ada dua orang laki-laki yang sedang nongkrong pas jalan situ, tiba-tiba ada sepeda motor dengan pengendaranya berboncengan langsung menemui ke arah situ. Menurut keterangan dari saksi bahwa tidak ada bahasa yang diucapkan, tiba-tiba langsung menyerang si korban. Belum diketahui apa motif kedua pelaku.
Berbekal laporan warga dan rekaman CCTV, polisi memburu kedua pelaku. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal melaporkan. Jatanras Polda Sumatera Selatan menggerebek pembuat uang palsu saat sedang mencetak uang palsu di rumah kontrakannya. Dari pelaku, polisi mengamankan uang palsu siap edar setara 5 juta rupiah lebih. Pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan membekuk Epin saat sedang mencetak uang palsu di rumah kontrakannya di Kelurahan Sukamaju, Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Dari pria berusia 36 tahun tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk uang palsu senilai 5,2 juta rupiah. Epin yang merupakan bandit kambuhan alias residivis kasus pemalsuan uang mengaku mencetak uang untuk kebutuhan sendiri. Bermodal mesin printer, Epin mencetak uang palsu pecahan 100.000, 50.000 serta 10.000 rupiah menggunakan kertas yang biasa digunakan untuk layanan dokumen. Agar terlihat serupa uang asli, pelaku melengkapi dengan logo uang menggunakan cat semprot. Dari YouTube lah, dari YouTube. Belajar dari internet ya. Internet. Setiap memproduksi biasanya berapa banyak tatarannya? Sedikit sih karena ini baru. Berapa lama sudah? Tanggal 6 tadi baru beli mesinnya kan. Beli printernya. Baru. Kenapa kepikiran untuk kerja seperti ini, Bang? Karena susah sekarang. Susah apa? Kehidupan lagi susah di luar. Cari kerja ya? Cari kerja susah. Barang bukti yang diamankan antara lain adalah printer, kemudian alat potong, handphone yang dibeli dari uang tersebut, kemudian ada juga uang yang siap edar dan ada uang yang belum siap edar. Yang belum siap edar ini maksudnya uang ini sudah di-print tetapi belum dipotong, masih terprint di kertas F4. Pelaku terancam pasal 244 KUHP serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang pidana membuat atau mengedarkan uang palsu dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Sepasang suami istri pengendara motor terlibat kecelakaan dengan truk yang melintas di Jalan Raya Pandeglang, Serang, Banten. Sang suami tewas bersimbah darah akibat tertabrak truk ketika terjatuh. Honda Vario. Seorang pemotor tewas bersimbah darah usai tertabrak truk yang melintas di Jalan Raya Pandeglang, Serang, Banten. Peristiwa berawal ketika korban dan istrinya berboncengan motor dari arah Palima. Ketika melintas di lokasi, korban diduga kehilangan kendali dan terjatuh ke sebelah kanan jalan. Di saat yang sama, dari arah belakang, sebuah truk melintas dan menabrak korban. Korban tewas di lokasi, sedangkan sang istri terluka ringan. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Banten. Honda Vario sebelum kejadian berjalan dari arah Palima menuju Serang. Tempat kejadian diduga hilang kendali, oleng ke kanan, kemudian terjatuh, lalu pengemudi kendaraan sepeda motor Honda Vario terlindas oleh kendaraan sejenis truk. Polisi masih mengejar pengemudi truk yang kabur setelah menabrak korban. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Sementara itu, diduga mabuk, seorang pemotor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Orang tua korban histeris mengetahui anaknya terluka parah. Ini ada KTP-nya itu dibawa ke rumah sakit. Seorang pemotor tergeletak di jalan usai kecelakaan tunggal di Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat dini hari. Diduga kecelakaan terjadi karena korban berkendara dengan kecepatan tinggi dalam kondisi mabuk. Korban terluka parah di kaki dan tangan. Petugas dan warga yang berada di lokasi sempat kesulitan mengidentifikasi korban yang tidak membawa identitas. Orang tua korban histeris menyaksikan anaknya terluka.
motor ini melaju kencang. Mungkin dia berat dengan gitarnya, merosot, dia lepas, akhirnya motornya lari sendiri, orangnya jatuh. Demikian aja Pak. Mabuk apa Pak? Dalam keadaan mabuk dia. Keadaan mabuk. Korban segera dilarikan ke rumah sakit. Berkendaralah dengan aman dan dalam kondisi prima agar tak membahayakan diri dan orang lain. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. 2 siswi sekolah dasar menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh seorang remaja saat pulang sekolah di kawasan Cipete Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku mengikuti korban dan beraksi di dalam gang. Aksi pelaku terekam CCTV warga. CCTV merekam pelaku pelecehan mengikuti korban seorang siswi sekolah dasar yang tengah berjalan kaki sepulang sekolah di Jalan Damai Raya Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku terus mengikuti korban hingga ke dalam gang dan berpura-pura menanyakan alamat. Pelaku beraksi memeluk korban dari arah belakang. Di lokasi lain, pelaku kembali terekam CCTV saat melecehkan seorang siswi SD lain yang juga baru pulang dari sekolah. Pelaku membututi korban hingga ke dalam gang, langsung memeluk korban dari arah belakang. Korban melawan dan berteriak meminta tolong. Pelaku panik kabur melarikan diri. Dia ngasih tahu jalannya, kok dikejar lagi. Mulutnya mau dibekap, sama dia diinjek kakinya. Kepalanya langsung dikeplak. Langsung lari dah tuh orangnya, saya ngejar. Keluar cuma selang berapa detik doang, nggak tahu kan namanya jalannya banyak. Menurut warga, aksi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur kerap terjadi di lokasi. Orang tua yang khawatir meminta aparat kepolisian untuk menangkap pelaku agar peristiwa serupa tak terulang. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati melaporkan. Sementara itu, seorang pria tidak dikenal juga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswi sekolah dasar di Bandar Lampung, Lampung. Pelecehan dilakukan di sebuah masjid dengan modus menanyakan sesuatu kepada korban. Seorang pria tidak dikenal terekam CCTV melecehkan seorang siswi sekolah dasar di Bandar Lampung, Lampung. Kasus tersebut tentu memprihatinkan. Selain korban masih siswi SD, pelecehan dilakukan di salah satu masjid saat berlangsung pengajian ibu-ibu. Modusnya pelaku berpura-pura bertanya kepada korban sembari menunjukkan handphone. Korban memang dikenal rajin ke masjid sepulang sekolah sembari menunggu jemputan. Keluarga korban pun telah melaporkan kasus tersebut ke Polresta Bandar Lampung dengan barang bukti rekaman CCTV. Jadi kronologisnya itu dari pelaku sendiri itu orang yang nggak dikenal. Ya. Kondisinya pelaku menanyakan ke keluarga saya, ya. Itu foto ke keluarga saya yang usianya masih 11 tahun. Menanyakan kenal orang ini atau tidak. Habis itu karena keluarga saya ini butuh melihat orang itu, akhirnya keluarga saya ini mendekat lah. Iya. Mendekat baru dirangkul habis itu ya dipegang. Diraba ya? Diraba. Kejadian itu berulang sampai. Korban terbiasa dijemput di masjid karena menganggap masjid menjadi tempat aman. Keluarga pun tiada menyangka anggota keluarga mereka menjadi incaran predator seksual. Polisi menindaklanjuti laporan keluarga korban dengan memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andres Avandi melaporkan. Pasangan suami istri ditemukan tewas di dalam rumahnya di Gianyar, Bali. Jasad kedua korban berada di ruangan terpisah. Ditemukan botol racun dan sebuah surat yang diduga ditulis oleh korban. Warga Desa Pering, Kecamatan Belabatu, Gianyar, Bali, dikejutkan dengan tewasnya pasangan suami istri di dalam sebuah rumah kontrakan.
Korban pertama kali ditemukan oleh kerabatnya yang datang ke rumah. Petugas langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Sebelumnya kedua korban dikabarkan sulit dihubungi oleh keluarganya yang berada di Jakarta. Hasil pemeriksaan korban NT 49 tahun dan istrinya NA 49 tahun tewas di dalam kamar sementara sang istri di dalam kamar mandi. Ditemukan cairan racun di dalam rumah. Diduga pasangan suami istri asal Jakarta ini tewas usai meminum racun. Selain cairan racun, petugas juga menemukan surat wasiat yang diduga ditulis oleh korban. Dari hasil pemeriksaan dari dokter menyampaikan tidak ada ditemukan kekerasan dalam tubuh korban. Hanya korban diperiksa itu mukanya lembab, agak hitam-hitaman, dan yang cewek juga ada lembab di tangannya. Mungkin terlalu lama, mungkin dia meninggalnya itu. Dan juga di penyampaian dari dokter, korban diperkirakan meninggal lebih dari 24 jam. Jasad kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Polisi menyelidiki penyebab kematian korban. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat melaporkan. Rohaniawan di Bogor, Jawa Barat yang berpura-pura mati karena terlilit utang 1 miliar rupiah akhirnya menyerahkan diri. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sergap. Bantuannya, 8 untuk jalan muda.